Tes, tes. Cek. Ya. Jelas, jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Kita lanjutkan dari pengkajian pertemuan yang lalu dan sudah dibahas bahwa materi pertama di dalam pengajaran agama pada anak dimulai sejak anak itu dini usia tamyiz yang disebut dengan sobi sampai ke masa balik dan yang pelajaran pertama yang harus disampaikan kepada anak adalah akidah dan sudah berlalu di pertemuan pagi tadi tentang pentingnya pelajaran akidah. Kata beliau, wa hadza huwa al-manhaju alladzi sara alaihi salafu hadhihi ummah. Metode penyampaian ini atau cara ini yang disampaikan dulu adalah akidah merupakan metode atau pengajaran yang kanu yahtamuna bi aqaidi abnaihim. Karena mereka salafus saleh, mereka benar-benar memperhatikan dan mementingkan tentang akidah anak-anak mereka. Wa yu'allimunahum tauhidallah mundus sighar. Orang-orang salaf mengajari akidah pada anak-anaknya semenjak kecil, bahkan sebelum Al-Quran. Wakanu dan orang-orang salaf yahdharunahum min mukhalitati ahlil bid'ah wal ahwa. Orang-orang salaf benar-benar memperingatkan anak-anaknya dari bergaul dengan ahlul bid'ah, apalagi belajar kepada ahlul bid'ah. Karena ahlul bid'ah itu di antara kejelekannya memalingkan manusia dari jalan yang lurus. Dan itu bisa merusak
upaya pemahaman akidah yang bersih, akidah yang Rasul dan sahabat. Siapa ini ahlul bid'ah dan ahlul ahwa? Maka wajib orang tua yang sudah menanamkan akidah pada anaknya dijaga dengan cara melarang anaknya bergaul dengan ahlul bid'ah dan ahlul ahwa. Karena ini merupakan penghalang dan pemaling dari jalan yang lurus. Lima fi dzalika minal awaqibil wakhimah. Karena bergaul dengan ahlul bid'ah dan ahlul ahwa itu berakibat yang sangat jelek. Wal atharus sayyi'ah dan berpengaruh jelek. Merusak akidah dari anak-anak. Ala aqaidihim, merusak akidahnya. Qala Sa'id ibnu Jubair rahimahullah, telah berkata Sa'id bin Jubair rahimahullah, li'an yashaba ibni fasikon syatiron, sekiranya anakku itu bergaul dengan orang fasik, orang yang cerdas tapi fasik, sunnian tapi dia sunni, ahabbu ilayya min an yashiba abidan mubtadi'an. Lebih aku sukai daripada bergaul dengan ahli ibadah tapi ibadahnya bid'ah. Yang merusak akidah itu adalah yang kedua. Wa kanu yahtaruna lahum al-muallimus sunni. Maka orang-orang salaf dan kita yang mengaku salafi harus benar-benar selektif di dalam memilih guru. Wa kanu yahtaruna lahum, orang salaf itu memilihkan untuk mengajar anaknya al-muallim as-sunni. Pengajar yang sunni. Sunni artinya mengikuti sunnah Nabi. Wal murabbi as-salih, dan memilih guru-guru yang pengajar-pengajar yang saleh. Jadi manhajnya benar di atas sunnah dan orangnya saleh, bukan hanya mengaku sunnah, pinter sunnah, tapi orangnya saleh. Sahibul ittiba, dan dia orangnya ittiba. Ittiba itu mengikuti. Tidak ibtida, lawannya ibtida. Ibtida itu suka mengada-ngada di dalam agama. Nah, itu yang kedua, ini merusak akidah, merusak akhlak, merusak ibadah. Wal khuluqul hasan, dan orang tua wajib mencari guru yang akhlaknya bagus. Wa kanu yuhadziruna min wad'ihi, orang-orang salaf benar-benar menghindarkan anaknya untuk diserahkan kepada muallim mubtadi, pengajar yang bid'ah. Kalau gurunya bid'ah pasti anaknya jadi mubtadi juga, jadi nyimpang juga. Fakam min inhirafi fil khuluq, berapa banyak anak itu menyimpang akhlaknya. Wa fasadin, dan rusak fil i'tiqad, akidahnya. Wa qa'afihi as-sabi, yang dialami anak-anak kecil. Sobi itu masih PAUD kalau bahasa kita, masih TK. Tapi akidahnya sudah rusak, akhlaknya juga sudah rusak. Bisa babi mu'allimihi, disebabkan karena gurunya.
Qala Abu Ishaq al-Jubnayani, la tu'allimu auladakum, jangan kalian ajari anak-anak kalian illa inda rajulin hasanuddin, kecuali pada seseorang yang agamanya bagus, manhajnya lurus sunni tadi. Fadinus sabi, karena agama anak kecil itu ala dini muallimihi, karena agama anak kecil itu mengikuti agama pengajarnya. Nah. Itu selesai pembahasan pelajaran pertama yang harus disampaikan kepada anak kecil, yaitu memperkuat akidahnya. Bagaimana memperkuatnya sudah dibahas pertemuan tadi pagi. Setelah akidahnya kuat, bergantung kepada Allah, benar-benar mengenal Allah, benar-benar cinta kepada Allah, benar-benar takut kepada Allah, pelajaran berikutnya adalah ta'limut tifli Al-Quran. Mengajari anak kecil Al-Quran. Hasal Islamu ala ta'allumi kitabillah. Islam itu memberi dorongan, memberi anjuran dan semangat untuk mengajari Al-Quran. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kita berharap mudah-mudahan kita, orang tua, para pengajar, anak-anak kita menjadi orang terbaik. Yang itu mudah diperoleh dengan cara belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Wa hadza yasmalu atau yashmalu ta'lim al-lafzi. Kewajiban belajar Al-Quran itu meliputi pelajaran lafaz, cara mengeluarkan huruf-huruf Al-Quran, cara melafalkannya. Tilawatan wa hifdzan, baik pelajaran membaca yang benar maupun menghafalkannya. Ini wajib dipentingkan dan itu hak anak dari orang tua dan kewajiban orang tua pada anaknya. Sejak kecil masih muda. Nah, dan ini Al-Quran merupakan pelajaran bacaan terbaik. Kalau dilafalkan lafadznya lafadz terbaik. Maka dibiasakan kepada anak-anak kecil itu senang, cinta mendengarkan Al-Quran. Bacaan-bacaan Al-Quran yang disebut dengan murattal. Supaya tidak kedahuluan dari luar berupa Al-Qurannya syaitan. Itu nanti memberatkan anak karena tidak akan bersatu di hati orang, di hati manusia, dua kecintaan, cinta Al-Quran dan cinta musik. Syaitannya Al-Quran itu adalah musik. Karena bertentangan, berlawanan. Hasilnya mencintai Al-Quran, mencintai murattal, bacaan-bacaan Al-Quran, akan menerangi hati, menenangkan hati, memunculkan kecintaannya kepada Allah. Karena yang dibaca merupakan kalamullah, sifat Allah. Sementara lagu-lagu musik-musik
itu Qur'annya setan yang paling cepat memalingkan manusia dari zikrullah, menggelapkan hati, menggelisahkan hati. Maka kita tidak percaya orang yang ingin mencari ketenangan malah nyetel musik di tempat-tempat keramaian, di toko-toko, di warung-warung. Maunya untuk menenangkan jiwa, maka yang dihasilkan hanyalah kegelapan di hati. Maka orang tua wajib segera untuk menanamkan lafaz-lafaz atau bacaan-bacaan Al-Quran. Wal maknawi juga mengajarkan kepada anak taklim maknawi, yaitu itu tafsirnya, penjelasannya. Karena yasmilul walidu bi ta'limi, kewajiban orang tua mengajarkan Al-Quran pada anaknya, lafaznya, bacaannya, maupun tafsirnya. Kalau orang tua itu tidak mampu mengajari anaknya karena kemampuannya yang tidak bisa, mungkin makhrajnya orang tua nggak bisa, anta'limi waladihi Al-Quran, untuk mengajari Al-Quran pada anaknya, atau orang tuanya bisa enak bacaannya tapi sibuk dari tidak ada waktu untuk mengajari anaknya, maka apa kewajiban orang tua? Wakala man yaqumu bihi, wajib orang tua mencari wakil, atau orang tua wajib mewakilkan kepada wakilnya. Nah, cari guru, apakah diserahkan ke lembaga pendidikan, rumah belajar, rumah tahfidz, TPQ. Nah, dengan kriteria yang sudah dibahas, guru yang benar. Karena yang mau diserah itu adalah sebagai wakil orang tua. Walau biujratun, walaupun orang tua itu harus membayar. Nah, karena yang mau dirinya itu juga manusia yang banyak kebutuhannya. Fa'in taraka dzalika lisuhin, kalau orang tua itu tidak mau bayar, qabuha fi'luhu, maka itu kejelekan dari orang tua, nanti khawatir anaknya juga jelek. Wa qad rattaba syar'u ala hadha at-ta'lim thawaban wa ajra. Di samping pentingnya tua itu di samping pentingnya kewajiban orang tua mengajari Al-Quran pada anak-anaknya, maka orang tua juga mendapat pahala
La siyama ta'limil walad waladahu. Pengajaran orang tua kepada anaknya. Ngajari sendiri anak-anaknya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qara'al Qur'ana barang siapa wa ta'allamahu dan mengajarkannya, mengamalkannya. Nah, barang siapa membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran pada anak-anaknya atau orang lain, dan mengamalkan Al-Quran itu, dau'uhu mithlu dau'i syamsi, cahayanya seperti cahaya matahari. Wa yusawatidahu, orang tuanya, orang tua tersebut akan diberi pakaian hullatain. Mengajari anaknya Al-Quran tersebut juga diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mahkota dari cahaya. Orang tuanya akan diberi hullah, pakaian yang terbuat dari sutra. La yakunu bihima imbangi oleh kenikmatan dunia. Fayaqulan, maka dikatakan, atau kedua orang tuanya tadi mengatakan, bima kusina, kenapa saya diberi pakaian yang sangat bagus ini? Fayuqal, maka dijawab, bi'ahdi waladika bi'ahdi waladikuma Al-Quran, karena anakmu yang telah mengamalkan Al-Quran. Ini maksud pahala besar bagi orang tua yang mengajarkan anaknya Al-Quran, baik diajari sendiri maupun diserahkan pada pengajar atau wakilnya. Wabihada ta'lim qawma salaf, begitu cara pengajaran orang salaf. Nah, wa kana min dzalika hafizahu, maka orang-orang salaf itu mengajari, menghafalkan Al-Quran semenjak kecilnya. Fa'anibni Abi Bakri, fa'anibni Abi Mulaika, dari Ibnu Abi Mulaika, qala, beliau mengatakan, sami'tu Ibnu Abbas yaqul, saya mendengar Ibnu Abbas mengatakan, saluni, mintalah padaku, tanyalah kepadaku, an surat An-Nisa, tentang surat An-Nisa. Fa inni qara'tul Qur'an wa ana shaghirun, karena saya sudah hafal Al-Quran semenjak kecil. Semangat dari anak-anak kecil pada masa Rasul itu juga seperti ini, menghafal Al-Quran. Dan itu sebaik-baik amalan untuk dihafalkan, yaitu menghafal Al-Quran. Jangan diserahkan kepada lembaga pengajaran yang
hafalannya malah lagu-lagu, nyanyi-nyanyi. Belajar apa tadi nak? Enggak ada, cuma gurunya nyanyi-nyanyi, kita suruh niru. Ini yang salah, ini orang tuanya. Nah, sebaik-baik yang dihafalkan apa? Al-Quran semenjak kecil. Bahkan min ulaika sighar, bahkan di antara para sahabat yang masih kecil, man ya ummu al-kibara. Para sahabat kecil itu mengimami sahabat yang sepuh-sepuh. Wa huwa ibnu sittin au sab'i sinin. Di antaranya ada sahabat yang masih usia 6 tahun. Tapi mereka sudah jadi imam. Namanya imam berarti sholatnya itu sudah sah, wudunya sudah benar, sudah mengerti syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat. Namanya imam. Umur 6 tahun. Dan ini merupakan hasil pengajaran terbaik dari orang terbaik. Maka kita berusaha untuk meniru mereka. Kecil kita hafal Al-Quran sejak ini. Ini karena mereka sebenarnya dia sudah hafal bahwa Amr bin Salamah radhiyallahu anhu. Yang dimaksud di sini adalah Amr bin Salamah. Jadi ini ada lagi Amr bin Salamah sudah menjadi imam sejak kecil usia 6 tahun. Nah, jadi itu pelajaran kedua dan itu urutan kedua. Pertama, tanamkan akidah. Bagaimana penanamannya sudah kita bahas. Yang kedua adalah memasukkan ilmu Al-Quran. Makhraj sudah mulai disampaikan dan mulai menghafal. Yang ketiga pelajaran berikutnya adalah amrus sabi bis-shalah. Memerintahkan anak kecil untuk salat. Nah, ala wali tifli an ya'murahu bis-shalah, wajib bagi wali dari anak kecil, orang tua maupun pengasuhnya memerintahkan anak kecil untuk sholat. Wa yu'awwiduhu 'alaiha, dan membiasakan anak untuk sholat. Wa huwa min haqqil walad 'ala abihi. Jadi kewajiban orang tua menyuruh dan melatih. Nah, karena itu hak anak, kalau sampai anaknya malas sholat karena nggak dilatih, maka yang salah, yang dosa bapaknya. Qala jalla sa'nuhu, telah berkata jalla sa'nuhu, wa'mur ahlaka, perintahkan keluargamu. Keluargamu di sini anak dan istrinya. Perintahkan keluargamu bisalah untuk salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah. Nah, wa hadza huwa sa'nul mursalin. Inilah kebiasaan para rasul ma'a ahlihim, bersama keluarganya. Apa? Selalu perhatian pada salatnya keluarganya. Qala Allahu ta'ala nabihi Ismail alaihissalam. Allah berkata tentang nabinya Ismail alaihissalam, wa kana ya'muru ahlahu. Nabi Ismail itu memerintahkan anaknya, keluarganya, bis-shalati waz zakah, untuk salat dan zakat. Wa kana inda rabbihi mardiya. Dan Nabi Ismail bersama keluarganya diridhoi oleh Allah. Begitu sifat orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Selalu perhatian pada sholatnya. Wahaka an Khalilur Rahman Ibrahim. Demikian juga Allah menceritakan tentang kekasihnya
Yang paling disayangi yaitu Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'alni. Nabi Ibrahim mengatakan, ya Rabb kami, jadikan aku muqimas shalah, penegak salat. Wa min dzurriyyati, demikian juga keturunanku. Wa huwa da'bus shalihin, dan memerintahkan salat pada anaknya ini juga kebiasaan akhlaknya orang-orang soleh ma'a abnaihim, terhadap anak-anak mereka. Orang soleh tidak membiarkan anaknya tidak sholat. Maka orang tua yang seperti itu bukan orang soleh. Nah, Fahada Luqmanu al-Hakim, seperti contohnya orang saleh yang sifatnya tadi memerintahkan keluarganya untuk sholat adalah Luqman bin Hakim. Ketika menasihati anaknya, ya bunayya, wahai anakku, aqimis sholat, tegakkanlah sholat. Diabadikan oleh Allah nasihatnya Luqman kepada putranya. Waqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam awliyai umuris sighar. Allah memerintahkan, Rasulullah SAW memerintahkan kepada para pengasuh anak-anak kecil, guru-guru PAUD dan TK, orang tua yang punya anak-anak kecil, yang sudah tamyiz, sudah paham. Nah, untuk membiasakan anak-anaknya itu sholat fi sinnin mubakkiratin, pada usia dini. Jadi pelatihan sholat itu sejak usia dini. Kalau nunggu besar, itu salah, orang tua yang salah. Tidak mengikuti petunjuk. Tidak mengikuti petunjuk pengajaran yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Fahiya a'dhamu ruknin, tentang sholat ini merupakan rukun paling besar min arkanil Islam ba'da syahadatain. Rukun paling besar dari rukun Islam setelah dua kalimat syahadat. Wa an Amr ibni Su'aib an abihi an jaddihi qala. Dari Amr bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Ini hasil orang-orang dahulu. Kakeknya berarti ini sahabat ya. Kemudian anaknya juga ahli hadis, kemudian cucunya juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bis-shalah. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat. Wahum abna'u sab'i sinin. Ketika anak-anak itu sudah mencapai usia 7 tahun. Nah, wadribuhum, dan pukullah anak-anak itu. Alaiha wahum abna'u asrin, ketika anak-anak itu tidak mau sholat padahal sudah usia 10. Wa farriqu bainahum fil madaji'i, dan pisahkan tempat tidur mereka, tempat tidurnya laki-laki dan perempuan. Wa qala Ibnu Hajarin rahimahullah, berkata Ibnu Hajar menjelaskan hadis ini, fa innal aulada, sesungguhnya anak-anak kecil tadi yang umur 7, 10 itu laisu bimukallafin, mereka ini masih belum mukallaf,
belum dibebani syariat, belum dicatat amalan-amalannya. Fala yattajihu alaihimul wujub, sehingga tidak diarahkan hukum wajib kepada anak kecil itu. Kamu ini wajib sholat itu. Ya dibantah nanti samanya, kan saya belum balik bi. Gitu. Wa innamat talab mutawajjihun ala auliyaihim, tapi yang ayat ini tadi, hadis tadi ini arahnya kepada para orang tua. Yang wajib itu sampean bi Umi untuk menyuruh saya sholat, latihan sholat. Nah, ayu anlimuhum dzalika, agar orang tua itu mengajari anaknya sholat. Fahuwa matlubun minal aulad wa bihadzat tariq. Nah, walaqad nabahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi telah memperingatkan fi hadzal hadisi, di hadis tadi, ala amraini muhimmaini. Di hadis tadi Rasulullah memperingatkan dua perkara yang sangat penting. Fi tarbiyatil aulad, di dalam masalah pengajaran anak-anak. Awaluhuma, yang pertama, ghorsus shalah fil auladi wahum sighar. Kewajiban pertama dari orang tua dan para pengasuh anak-anak menanamkan sholat pada anak-anak semenjak kecil. Ditanamkan kepada anak-anak sejak kecil bahwa sholat itu harus wajib dikerjakan. Nah, liya ta'awwaduha, untuk membiasakan. Nah, kibaron, nanti kalau sudah besar, anak kecil itu nanti kalau sudah besar, sudah masuk balik, itu sudah biasa. Sudah gelisah ketika tidak sholat atau telat menjalani sholat. Wa yatamarranu 'alaiha, maka orang tua wajib melatih mereka, anak-anak itu. Wa kaunul gulam yudrabu 'alaiha qoblal bulu. Anak kecil tadi boleh dipukul ketika sudah masuk 10 tahun. Kenapa kok boleh dipukul? Ini dalilun ala igladil uqubah idza tarakaha muta'ammidan ba'dal bulu. Karena sangat besarnya dosa bagi orang yang meninggalkan sholat setelah masuk balik. Bahkan bisa kufur, keluar dari Islam kalau sudah balik kemudian tidak sholat. Rasulullah SAW bersabda, al-farqu bainana wal kufri awis syirki as-shalah. Perbedaan kami dengan orang kafir dan orang syirik adalah meninggalkan sholat. Faman tarokaha, barang siapa meninggalkan sholat, fakot kafar, maka dia telah kufur. Yang kedua, faedah hadis tadi, gharsul fadilah wal iffah fihim, menanamkan pada anak-anak itu jiwa mulia, jiwa yang baik, penjagaan kehormatan pada anak, sehingga anak itu terbiasa pada jiwa-jiwa mulia. Lihat tak itu, agar anak-anak itu biasa menjauh, biasa menghindar anir rozail, dari perilaku akhlak-akhlak yang rendah. Waya cetanibul fawahis, dan menjauhi perbuatan-perbuatan keji. Karena sholat, kalau sholatnya benar, di antara gunanya adalah meninggalkan orang itu, sholat itu bisa menjauhkan pelakunya dari mungkar. Allah berfirman,
Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Qala Nawawi rahimahullah, qala Asy-Syafi'i fil Mukhtasar. Berkata Imam Nawawi, telah berkata Imam Syafi'i di dalam Mukhtasarnya, wa alal aba wal ummahat, maka kewajiban bagi bapak dan ibu an yu'addibu auladahum, mengajari akhlak anak-anak mereka, wa yu'allimuhum at-taharata wassalah, mengajari taharah dan salat, wa yadribuhum ala dzalika idza akilu, dan wajib orang tua itu memukul anaknya kalau anaknya sudah berakal, kok nggak sholat. Nah, wa qala ashabuna wa ya'murul wali, maka para wali anak-anak, orang tua maupun pengasuh wajib memerintahkan anak-anaknya untuk hadir sholat jamaah. Nah, dan diperintah untuk bersiwak. Wasairul wadhaifid diniyah, dan memerintahkan untuk menjalani ajaran-ajaran agama yang baik dikerjakan, yang dilarang ditinggalkan. Wa yu'arrifuhu tahrimaz zina, wajib orang tua mengajari anaknya, memberitahu anak-anaknya tentang haramnya zina. Mulai dari zina terkecil yaitu mata, melihat, sampai kepada yang zina besar. Wal liwat, juga diberitahu tentang hukum liwat. Liwat itu homo. Wal khamar, wal kazbu, berdusta, wal ghibah, dan yang semisalnya. Kama anna ala waliyut tifli, sebagaimana wajib bagi para orang tua anak, an yata'ahadahu wa yas'aluhu anhu. Orang tua wajib untuk memastikan dan menanyakan, hal adda salatahu au dayya'aha, apakah anak-anak itu sudah menjalani sholat atau belum. Jika masuk rumah ditanya, fa in kanatil ula, kalau anaknya jawabannya itu sudah sholat, sajja'ahu, maka dia diberi semangat. Orang tua wajib beri semangat. Khair, ahsan, bagus. Semoga Allah makin mencintaimu. Wafaqallah. Yuhibbukallah, semoga Allah mencintaimu. Wa yardah, semoga Allah meridai kamu. Liam dia kuduman, supaya mereka ini anak-anak tambah semangat lagi dalam kebaikan. Wa in kanatil ukhra, tapi kalau jawabannya itu yang kedua, belum sholat, zakarahu, maka orang tua wajib untuk mengingatkan. Wa hadzarahu, dan memperingatkan. Wa khawwafahu, dan ditakut-takuti bahaya meninggalkan sholat. Hati-hati, kalau enggak sholat itu bisa kufur, keluar dari Islam, kekal di neraka. Allah telah membuat neraka yang disebut dengan neraka sakor, Allah persiapkan untuk orang-orang yang tidak mau sholat. Kaila yata'awwadu tarakaha, supaya anak itu tidak mengulang meninggalkan. Dan ini meninggalkan sholat atau tidaknya memang tergantung dari hasil pengajaran akidah di pelajaran pertama. Karena ini kan sudah pelajaran ketiga ya. Pertama akidah, kedua Al-Quran, ketiga sholat. Wala yatahawanu fiha, dan agar anak itu tidak meremehkan sholat. Ini juga
tergantung dari hasil pelajaran pertama yaitu akidah. Karena di akidah itu akan muncul nanti muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Akan muncul juga rasa takut kepada Allah. Akan muncul juga kecintaannya kepada Allah. Penuh harapnya kepada Allah. Kalau itu kurang, orangnya nanti ini meremehkan. Kalau itu bagus, maka akan bagus pelaksanaan ibadahnya. Fa'an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan bitu inda khalati Maimunah, aku pernah bermalam di rumah bibiku yaitu Maimunah. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dama amsi, setelah sore Rasulullah pulang. Faqala asalla al-gulam, apakah anak kecil ini sudah salat? Nah, qalu na'am, maka keluarganya menjawab, iya, sudah salat. Faddaja'a hatta idza madha minal laili, maka beliau tidur sampai ketika berlalu malam. Nah, qoma, maka Nabi berdiri. Fatawaddo'a, maka kemudian beliau berwudu. Summa sholla sab'an, kemudian sholat 7 rakaat, au khamsan, atau 5 rakaat, kata Ibnu Abbas. Au tara bihinna, masing-masingnya diganjilkan. 7 dan 5 ini kan ganjil. Maksudnya beliau witir dengan 7 atau 5 ini. Lam yusallim illa fi akhirina, beliau tidak salam kecuali di akhir rakaat, di rakaat ke-7-nya atau rakaat ke-5-nya langsung seperti itu. Nanti ada bahasan pakai tasyahud awal atau tidak. Nah, yang saya ingat untuk yang 7 ini ada rakaat awal di rakaat ke-6. Adapun yang 5 itu langsung, tidak ada rakaat, tidak ada tasyahud awal. Nah, fa'awwalu syai'in bada'a bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pertama yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da dukhulihil baita, setelah beliau masuk rumah, apa? Huwa an sa'ala ahlahu qailan, yaitu menanyai keluarganya apakah anak ini sudah sholat. Ini contoh ketika kita masuk rumah tanya tentang anaknya apakah sudah sholat. Wa fi dzalika bayanu lima syarahna ilaihi, sebagaimana sudah kami jelaskan. Wa idza alima waliyu amril muslimin, demikian juga apabila waliyu amril muslimin, ini pemerintah ya, mulai dari RT ke atas sampai presiden kalau di negara kita. Nah, itu wajib para pemerintah, aparat negara, aparatur negara, mulai dari RT sampai presiden, bitahawuni ba'dul aba fi adai hadhil wajib syar'i, apabila pemerintah itu mulai Pak RT itu mengetahui kelalaian bapak-bapak tidak menyuruh anak-anaknya sholat, qobahum, maka hendaknya bapak-bapak itu dihukum, diberi sanksi. Nah, beri sanksi yang sampai sanksinya itu membuat orang tua itu jera, dari pindah dari jelek menjadi baik. Kaila ya'udu ila mithli, supaya tidak diulang-ulang oleh orang tua. Nah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, telah berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bal tarikus shalah syarrun minas sariki waz zina wazani.
Kata beliau, bahkan orang yang meninggalkan sholat itu lebih jelek dari pencuri, dari orang yang berzina, wasari bil khamri, dan dari peminum khamar. Wa akilul khasisah, dan juga para pemakan riba. Wa yajibu ala kulli muta'in, dan wajib bagi setiap orang yang ditaati, hanya pemimpin, orang tua maupun aparat negara, an ya'mura man yuti'ahu bisalah, untuk menyuruh bawahannya itu sholat. Nah, di sini berarti kayak pemilik toko misalnya. Anehnya di Indonesia malah banyak kita dapati malah melarang karyawannya sholat. Nah, pimpinan-pimpinan perusahaan itu punya kewajiban dari Allah. Apa? Memerintahkan karyawannya untuk sholat. Nah, memberi waktu dan memerintahkan karyawannya untuk sholat. Hatta sigor, sampai anak kecil pun, alladzi lam yablughu, yang belum balik, itu wajib untuk diperintah sholat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, muruhum bis salati lisab'in, perintahkan anak-anak itu sholat ketika usia 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah 6, alaiha li ashrin, pukullah anak-anak itu kalau tidak mau sholat ketika usia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji'i, dan pisahkan tempat tidur mereka. Wa man kana indahu saghirun mamlukun, barang siapa yang mempunyai anak kecil atau siapapun yang di bawah kekuasaannya, au yatimun, atau punya anak yatim, au waladun, atau punya anak, falam ya'murhu bis shalah, tapi orang tuanya tidak mau memerintahkan salat, fa innahu yu'aqabul kabiru, maka yang tua yang harus dihukum. Idza lam ya'mur as-shaghira, kalau orang tua tidak mau menyuruh anak-anaknya. Anaknya diketahuan Pak RT. Anaknya ketahuan Pak RT, ya. Kenapa enggak salat kamu? Enggak disuruh sama bapak. Mana bapakmu? Nah, dihukum bapaknya. Suruh beli pasir untuk ngaspal jalan misalnya. Gak nyuruh sekali, harus beli pasir 5 truk atau 10 truk sekali, anaknya ndak hadir di masjid. 2 kali anaknya nggak hadir di masjid, nggak mau sholat jamaah, orang tua kena hukum beli pasir 20 truk. Nah, harus gitu kewajiban pemerintah itu. Kalau nggak mau beli pasir, harus menyuruh anaknya sholat. Wa yu'azziru. Nah, kalau di sini di iqab itu dihukum. Kalau di sini kata beliau, Syekhul Islam, wa yu'azzarul kabiru ala dzalika ta'ziran balighan. Coba ya, ditakzir. Takzir itu didenda atau dihukum juga. Apa bedanya dengan had? Kalau had itu hukumannya sudah ada ketentuan ayat maupun hadisnya. Kalau mencuri, misalnya mencuri itu kan ada batasan besar kecilnya. Kalau sampai batasannya dipotong tangan. Kapan tangan pencuri dipotong? Kalau sudah mencapai batasan yang sudah ditentukan dalam syariat. Tapi kalau mencurinya masih di bawah itu, namanya takzir. Hukuman yang belum sampai ke had. Yang penting itu kembali kepada ijtihadnya hakim. Nanti hakim berijtihad memberikan keputusan sekiranya menjadikan orang ini jera. Nah,
Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, maka wajib para pemimpin itu menghukum orang tua yang tidak menyuruh anaknya untuk sholat dengan hukuman yang berat. Coba. Li'annahu asallahu wa rasulahu, karena orang tua itu telah maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Walaqad kana salaf, bagaimana ya kalau sampai diterapkan seperti ini, Masya Allah, itu menjadi negara yang benar-benar dipenuhi dengan rahmah Allah ya. Karena Allah berfirman apa? Mangkana walau kana ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Kalau penduduk suatu negeri itu beriman, akidahnya kuat tadi, akidahnya bersih, murni, kemudian mereka benar-benar semangat menjalankan ketakwaan, maka sebab itu Allah akan bukakan baginya rahmah barokah dari langit dan bumi. Sampai kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, maka ayat ini sebenarnya merupakan modal bagi pemimpin suatu negeri untuk menjadikan negaranya itu makmur, bahasa kita gemah, ripah, loh jinawi, aman, sentosa. Itu dengan ayat ini ditanamkan akidah yang benar, suruh sholat semuanya. Nggak perlu banyak-banyakan senjata, karena dengan rahmat Allah negaranya akan aman. Ya, itu nanti aja persiapan setelah ini, setelah kekuatan-kekuatan hakiki pada hati-hati rakyatnya itu yang diutamakan. Karena walaupun senjatanya berat, senjatanya canggih, jiwanya lemah, kelihatan musuh keder, dia jatuh senjatanya. Nah, gak iso nembak. Kalau zaman perjuangan bangsa Indonesia dulu, katanya musuh itu bisa diusir walaupun hanya dengan apa? Bambu runcing. Yang dilawan senjata api kayak. Walaqad kana salafu yahrisuna ala amri sigharihim. Begitulah orang-orang salaf itu penuh semangat memerintahkan anak-anak kecil mereka sholat. Nah, jadi kita yang ngaku salafi, ngaku ngikuti orang salaf, seperti ini sifatnya. Tidak membiarkan anaknya main, tidak pulang, nggak tahu kemana. Tidak diperintah untuk sholat. Nah, wa yu'aqibunahum ala tafrid fiha. Orang tua wajib menghukum anaknya yang tidak sholat. Nah, dihukum, kasih ditempel itu di rumahnya hukumannya. Kamu nggak sholat sekali, nah ini hukumannya. Nah, apa bi hukumannya? Mijiti abi. Oh, ya apa? Oh ya ndak kapok kalau gitu. Bikin hukuman itu yang bikin anak itu apa? Jerah. Wa ida'atiha, dan menghukum anak-anak yang melalaikan sholat. Wa yu'adibunahum, dan wajib bagi orang tua, begitu orang-orang salaf itu mengajari anak-anaknya. Nah, mereka menghukum anak-anaknya yang tahawun, melalaikan fiha sholat. Au ta'khiriha, atau nunda-nunda sholat, lemot an waktiha. Masjid sudah qomat, dia baru bangun, baru naruh HP-nya. Nah, itu kena hukum. Kalau ketinggalan takbiratul ihramnya imam, kena hukum. Jadi ukurannya apa? Takbiratul ihram. Karena yang dikatakan sholat bersama imam itu adalah orang sholat
mendapati ini. Takbiratul ihram. Bersama itu artinya ngiringi. Menyertai imam itu mengiringi. Au tafwituha anil jamaah, atau bahkan kalau sampai anak itu terluput dari sholat jamaah. Masjid sudah bubar, baru anaknya kluduk-kluduk datang. Dari mana ini? Nah, ini sudah selesai baru datang. Dari mana tadi? Jangan dibiarkan pura-pura nggak tahu misalnya. Ditanya terus, diinterogasi sampai diketahui apa sebabnya. Nggak dengar saya capek. Capek apa? HP-an tok ya kamu. Kok sampai capek? Sama Umi nggak dibangunin. Mana Uminya? Nah, ini semua sudah. Ya. Uminya juga kena hukum. Kalau membiarkan anaknya tidak sholat atau tidak sholat jamaah. Fa'an Abdul Aziz bin Marwan, dari Abdul Aziz ibnu Marwan, khalifah ini ya. Annahu ba'asa ibnahu Umar ibnu Abdul Aziz, bahwa beliau mengutus putranya kepada Umar bin Abdul Aziz ilal Madinati yata'addabu biha, untuk belajar adab. Nah, fakutiba ila Salihi ibnu Kisan, bukan ini yang mengutus itu, Ibnu Umar mengutus anaknya ke Madinah untuk diajari hadis kepada gurunya yang bernama Saleh bin Kisan. Maka Umar bin Abdul Aziz memberi surat yang ditujukan kepada Saleh ini. Yang isinya adalah ini, ya ta'ahadhu, untuk diperhatikan. Fakana yulzimuhu sholawat fa'abta'a yauman. Nah, maka suatu hari anaknya itu telat sholat. Nah, faqala ma habasuka, apa yang menyebabkan kamu terlambat? Qala kanat murajjilati tusakin sya'ri. Nah, itu rambutku ini. Nah, rambutku tadi compang-camping, maka aku sisir dulu. Jadi nyisir, sibuk dengan rambut sampai telat sholat. Nah, makanya kalau punya Nabi sendiri mau menyisir rambut itu tidak sering-sering, artinya sesuai kebutuhannya. Kenapa tidak sering-sering? Ini diantara sebabnya, jangan sampai rambut itu membuang-buang waktu, terutama dari umahat perempuan-perempuan, akhwat. Kalau sudah di depan cermin, habis waktu di situ. Bisa dilihat di syarah kitab kitabnya Imam At-Tirmidzi itu menjelaskan tentang sifat-sifat Nabi itu apa namanya? Faqala, maka beliau mengatakan, balagha minka hubbuka taskini syarika antu asirau anis salah. Aku mendengar bahwa kamu ini sibuk dengan rambutmu sehingga itu membuat kamu terlambat sholat. Fakutiba, ini terjadinya kan di Madinah. Maka ditulis surat ila Abdul Aziz yadhkuru dzalika. Maka dikabarkan kepada bapaknya bahwa anaknya telat sholat sekali karena sibuk dengan rambut. Nah, fabasa ilaihi Abdul Aziz rasulan, maka Abdul Aziz membalas suratnya. Falam yukallimhu hatta khalaqa sya'rahu, maka
Umar bin Abdul Aziz tidak mau bicara dengan anaknya sampai anaknya itu mau memotong rambutnya karena khawatir rambutnya mengganggu ibadahnya. Nah, wala yaktafi al-walidu, maka tidak cukup bagi orang tua bi amri saghirihi bis shalah fahasbu. Tidak cukup orang tua itu hanya memerintah anaknya sholat ketika masa kecil saja. Bal alaihi ayyubayyina lahu ahkamaha wa kaifiyatiha. Bahkan orang tua itu wajib menjelaskan hukumnya. Apa itu hukum sholat? Haram, wajib, sunnah, mubah, makruh. Dan wajib orang tua itu mengajarkannya cara sholat yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wa yu'allimuhu kaifa yatawadda'u. Orang tua wajib mengajari anak berwudu. Wa kaifa yusalli kama kana Rasulullah SAW yusalli. Wajib orang tua mengajari anaknya cara sholat seperti Rasulullah sholat. Wa la'alla ahsanat tariqati lil wusul ila tahqiqi hadat ta'lim. Yang terbaik cara untuk mencapai ini huwa an yakumal walidu nafsahu fayusalli amama waladihi. Cara terbaiknya adalah dengan praktek orang tua berdiri di depan anaknya sholat supaya anaknya lihat. Fayata'allamaha as-saghir, kemudian diajari dari sejak kecil baik ucapan maupun perbuatan, teori dan praktek. Ini pelajaran keberapa ini? Ketiga. Pertama apa? Akidah. Yang kedua Al-Quran. Yang ketiga sholat. Wa alaihi, wajib bagi orang tua ayu awiduh, untuk membiasakan, melatih ala adaiha bisurutiha, agar anak itu menjalani sholat dengan syarat-syaratnya. Sholat yang benar, hadap kiblat, tak boleh toleh-toleh, tak boleh main-main. Karena mungkin pembiaran sampai sudah tua, begitu takbir gerak tangannya, ada yang main jenggotnya, ditarik-tarik jenggotnya. Ada yang gosok-gosok, ngerik-ngerik hidungnya. Ada yang main kupingnya. Macam-macam, ada yang benahi pakaiannya. Nah, karena kurang pengajaran, kurang pembiasaan. Wa arkanaha, mengajarkan rukun-rukunnya, wa wajibatiha, dan kewajiban-kewajiban sholat. Qala Ibnu Rajab Am-Hambali, berkata Ibnu Rajab Am-Hambali, wa amma an-nasabi mamnu'un minas shalah biduni tahara famuttafaqun alaih. Adapun anak itu melarang anak untuk sholat tanpa wudhu dulu, itu perkara yang sudah disepakati. Jangan kemudian anaknya langsung geruduk-geruduk masuk ke soft sholat. Ditarik dulu oleh umiknya, kamu belum wudhu dulu. Nah, walil walidi, ini masih terkait dengan sholat, ya. Bagi orang tua, nah, tinggal sedikit ini masalah sholat. Maka wajib bagi kedua orang tua ayu addiba waladahu, mengajari adab anaknya. Mata ra'a minhu i'radon an sholatihi, kapan orang tua melihat anaknya tidak mau sholat, walahu an yadribahu ala tarjiha darbata'dibin, maka orang tua harus memukul anaknya dengan pukulan takdib namanya. Pukulan pengajaran. La darba ta'zib, bukan pengajaran takzib. Takzib itu siksaan. Jadi bukan untuk menyiksa. Maka hatinya, niatnya orang tua bukan untuk nyiksa anaknya,
tapi untuk ngajar anaknya. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, beliau mengatakan, rahimallahu rajula, Allah merahmati laki-laki, yu'alliqas sauta, yang menggantungkan pecut di rumahnya, liyu'addiba ahlahu, untuk mengajari, untuk mentakdib keluarganya. Hadza in kana yaqilu, ini kalau anak sudah paham, sudah berakal, itu dipukul dengan pukulan takdib tadi. Wa illa fala, kalau anaknya belum paham, itu jangan. Enggak tahu abi ini kok aku dipukul terus, kenapa aku ini misalnya. Qala Ibnu Muflih, berkata Ibnu Muflih, qala Ismail bin Sa'id, berkata Ismail bin Sa'id, sa'altu Ahmad amma yajuzu fihi darbul walad. Imam Ahmad pernah ditanya kapan bolehnya seorang memukul anak. Qala, beliau mengatakan, Imam Ahmad mengatakan, al waladu yudrabu alal adab. Anak itu dipukul dalam rangka pengajaran. Qala wa sa'altu Ahmad, aku juga berkata kepada Ahmad, hal yudrabu sabi ala shalah, apakah anak kecil juga dipukul karena tidak sholat? Qala idza balagha asron, Imam Ahmad menjawab, dipukul kalau usia 10. Qala Hambal, berkata Hambal, atau ini mungkin bapaknya beliau, idza inna aba Abdillah, bahwasanya Aba Abdillah, ini Imam Ahmad ya. Qala al yatimu yu'addab, anak yatim itu juga ditakdib, wa yudrob, dan dipukul, walaupun anak yatim dorban hafiyan, tapi pukulannya harus lebih ringan daripada pukulan yang bukan yatim. Wa qala al-Asram, berkata al-Asram, su'ila Abu Abdillah an darbil muallim as-sibyan. Abu Abdillah ditanya tentang guru yang memukul anak kecil. Faqala, maka beliau mengatakan, ala qadri dzunubihi, boleh dipukul sebatas kesalahannya. Wa yutawaqqa bijuhdihi ad-darb. Nah, dan sebisanya untuk tidak sampai memukul. Artinya kan tujuannya tadi sholat. Kalau sudah sholat, misalnya gak sholat nih, pecutnya diangkat misalnya. Cuma diangkat saja, nggak sampai dipukulkan. Wa in kana saghiran la yakil fala yudrabu, kalau anaknya masih kecil, tidak paham apa itu maksud pukulan, tujuan daripada dipukul, kenapa saya dipukul, kok nggak tahu, ini tidak dipukul anak yang seperti ini. Karena kadang ada anak sudah umur 10 tapi pemahamannya masih lambat. Wallahu a'lamu bishawab. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada salat maghrib. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.